Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Anak-anakku sekalian, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang pencemaran lingkungan. Ada berbagai hal yang harus kita lakukan dan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Untuk saat ini kita akan masuk ke materi berikutnya di pelajaran PLH untuk kelas 4, yaitu pelajaran 3 yang merupakan insya Allah materi yang terakhir di pembahasan materi untuk PLH kelas 4 ini, dimana dalam beberapa waktu ke depan insya Allah kita sudah akan menghadapi penilaian tengah semester 1. Di pelajaran 3 ini yang berjudul kepedulian terhadap lingkungan. Kalau kita berbicara tentang kepedulian terhadap lingkungan, maka ada hal yang tentunya harus kita pahami dan harus kita perhatikan berkaitan dengan hal-hal yang memungkinkan kita menjadi peduli terhadap lingkungan. Ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan, ya. Nah, sebelum menginjak kepada materi berikutnya, ke materi selanjutnya, tentu kita juga berpikir pengertian dari kepedulian lingkungan itu apa sih, gitu, ya. Lingkungan merupakan tempat makhluk hidup berada dan menjalankan berbagai kegiatan, termasuk kita, ya. Jadi semua makhluk hidup itu bergantung terhadap lingkungan. Jika lingkungannya rusak, maka kelangsungan makhluk hidup itu akan terganggu, ya. Sebaliknya, apabila lingkungan terjaga dengan baik, maka kelangsungan hidup kita dan makhluk hidup yang lainnya itu akan terjaga, ya. Peduli terhadap lingkungan berarti mencintai dan memperhatikan lingkungan tempat hidup kita. Mencintai dan memperhatikan lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai upaya agar kenapa lingkungan tidak rusak, dan sebaliknya ketidakpedulian kita terhadap lingkungan itu akan merusak dan mengancam kehidupan kita, ya. Jadi ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa kita itu peduli terhadap lingkungan. Yang pertama, merasa bahwa lingkungan adalah bagian dari dirinya. Yang kedua, menempatkan lingkungan sebagai hal penting dalam kehidupan. Yang ketiga, berusaha mengetahui bagaimana keadaan lingkungan di sekitar. Kemudian yang keempat, tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak lingkungan, ya. 4 hal itu yang tadi Bapak sebutkan, dari merasa bahwa lingkungan adalah bagian dari kita, ya. Kemudian yang kedua, menempatkan lingkungan sebagai hal penting dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, berusaha mengetahui bagaimana keadaan lingkungan di sekitar, dan tidak melakukan, yang keempatnya, ya, tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak lingkungan. 4 hal itu menjadi semacam keharusan bagi kita ketika kita merasa bahwa kita mencintai lingkungan kita, untuk menjaga, memelihara, dan pada akhirnya kita bisa memanfaatkan, ya, yang akhirnya juga kita bisa hidup dengan nyaman. Nah, dari 4 hal yang tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sudah melaksanakan dan memperhatikan 4 hal itu tadi, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan sikap peduli terhadap lingkungan? Apa sih yang harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa kita itu peduli dengan lingkungan di sekitar kita, ya? Sebenarnya jadi untuk menunjukkan hal itu sederhana saja, ya, sederhana saja. Tidak yang membutuhkan biaya yang banyak, itu tidak, ya. Hal-hal kecil saja sudah bisa menunjukkan bahwa kita peduli terhadap lingkungan, ya. Apa saja itu? Pertama, membuang sampah
pada tempatnya. Ya, yang kita tahu sampah yang dihasilkan oleh manusia itu, kalau kita melihat penelitian dari para ahli itu sangat luar biasa itu. Satu hari bisa berjuta-juta ton. Itu dari sampah hasil dari kegiatan manusia saja. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan di sekolah misalnya ada tempat sampah yang disiapkan, yang sampah itu dibedakan menjadi 3, ya, ada sampah organik, anorganik, dan sampah berbahaya, ya. Nah, jadi membuang sampah pada tempatnya. Hal yang pertama yang menjadi bukti bahwa kita memperhatikan keadaan lingkungan. Kemudian yang kedua, menghemat penggunaan air. Jadi kalau misalnya kebetulan mau di rumah, mau di sekolah atau dimanapun, ketika kamu mendapati misalnya ada air keran di jamban atau di WC itu terbuka sementara airnya sudah meluap kemana-mana, tidak ada salahnya kalian untuk menutupnya. Dan tumbuhkan kesadaran ketika kamu sudah beres melakukan hajat kalian di jamban itu, membiasakan untuk menutup keran kembali, ya. Nah, kemudian yang ketiga, mengurangi penggunaan kantong plastik. Ya, biasanya kalau ibu-ibu, ya, mudah-mudahan kalau ibu-ibu kalian sudah mengetahui bahwa penggunaan kantong plastik sekarang sudah dibatasi. Bahkan ada peraturan daerah yang mengaturnya, ya, untuk penggunaan plastik ini. Bahkan supermarket itu sudah dihimbau untuk tidak menyediakan kantong plastik bagi siapa saja yang berbelanja di sana. Bagaimana caranya? Kalau misalnya belanjaan kita banyak, nah, dihimbau dan dianjurkan oleh pemerintah itu untuk membawa kantong dari rumah. Sekarang banyak tote bag ya, itu kantong belanja yang ada juga yang dijual. Jadi itu tidak sekali pakai. Maksudnya apa? Karena setelah dilakukan penelitian itu sampah kantong plastik itu seperti yang kita ketahui, plastik itu tidak bisa diurai dalam waktu yang sangat panjang, yang sangat lama, puluhan sampai ratusan tahun, ya. Maka dari itu penggunaan kantong plastik ini sekarang dibatasi, dan mungkin satu waktu penggunaan plastik itu tidak diperbolehkan lagi, ya. Nah, kemudian tadi yang ketiga sudah mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang keempat itu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Jadi sekarang ini sudah sering kita lihat orang-orang yang menggunakan sepeda untuk olahraga ataupun untuk kemana-mana, ya. Kecuali kalau untuk jarak jauh mungkin bisa menggunakan. Tapi kita sudah berupaya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Jadi kalaupun misalnya mau kemana-mana itu kita bisa menggunakan sepeda kalau jaraknya tidak terlalu jauh. Kalaupun misalnya harus menggunakan kendaraan, tidak ada salahnya menggunakan kendaraan umum, ya. Oke, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, membantu orang tua kita membersihkan rumah, ya. Ada waktu di mana kalian bisa melakukan, ya, bangun tidur, bereskan tempat tidur, kamar kalian sapu sendiri oleh kalian. Kemudian setelah membersihkan diri pribadi juga kamu menyiapkan, membantu ibu untuk menyiapkan sarapan dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian di hari-hari libur, di weekend itu kalian bisa membantu untuk nyapu rumah, ngepel, kemudian bantu lap kaca dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang keenam, menanam pohon di halaman rumah atau di sekolah. Jadi kenapa? Seperti yang kalian ketahui juga bahwa tumbuh-tumbuhan itu, pohon-pohonan itu sangat bermanfaat bagi manusia. Kenapa? Pohon-pohonan itu atau tumbuh-tumbuhan itu yang ditanam oleh kita dapat menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor,
ya, ataupun kalau di sekitarnya ada pabrik atau pengolahan makanan atau lain sebagainya, itu biasanya melakukan pembakaran. Nah, pohon-pohon itu yang kita tanam itu akan melindungi kita dan akan senantiasa menyediakan oksigen yang dibutuhkan oleh kita. Kenapa? Karena pohon itu menyerap karbon dioksida, kemudian diolah sampai pada akhirnya ketika pohon itu mengeluarkan lagi zat, itu zat yang bermanfaat bagi manusia, yaitu oksigen. Ya. Nah, setelah itu yang ketujuhnya, mendaur ulang barang bekas. Jadi kalau misalnya di rumah ada bekas cat atau galon yang sudah tidak terpakai, ban kendaraan bermotor, kemudian botol dan lain sebagainya, itu bisa didaur ulang menjadi barang-barang yang bisa digunakan kembali. Ya, ada berbagai macam hal. Nanti di pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan coba membuat hasil karya dari barang-barang bekas, ya. Atau misalnya sekarang kalian mau coba membuat barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya, dijadikan hiasan atau dijadikan barang yang dipakai, itu silahkan, ya. Bisa kalian browsing di internet pengolahan barang bekas menjadi barang yang bisa digunakan lagi, ya. Baik, itu yang ketujuh. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan terhadap lingkungan agar senantiasa nyaman, bersih, dan tidak membahayakan? Berarti harus ada pengawasan yang dilakukan. Nah, pengawasan yang dimaksud itu memang tidak serta-merta harus secara khusus gitu, tetapi memang ada baiknya ada koordinasi dengan pihak-pihak atau instansi-instansi yang menaungi keberlangsungan dari adanya pengawasan terhadap lingkungan ini, ya. Misalnya di rumah dengan orang tua, di sekolah dengan guru-guru, ya. Apabila nanti pada satu waktu ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, biasanya dari pihak instansi ada yang namanya BPLH, ya. Itu yang menangani tentang lingkungan hidup, ya. Hal-hal yang mungkin bisa dilakukan, ya, dari pengawasan ini kita bisa lakukan dengan adanya koordinasi seperti itu, di mana pengawasan terhadap lingkungan ini adalah upaya pemantauan dan penjagaan terhadap keadaan lingkungan di lingkungan rumah, sekolah, atau dimanapun, ya. Jadi usaha terhadap pengawasan lingkungan dapat dilakukan oleh masyarakat, termasuk kita di dalamnya, dan oleh pemerintah, ya. Pemerintah dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan. Artinya masyarakat bisa membantu pemerintah dalam upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, di mana pada pelaksanaannya itu, karena memang ada koordinasi, hal-hal yang memungkinkan akan terjadinya perusakan lingkungan itu bisa diinformasikan kepada pemerintah, ya. Nah, apa yang dilakukan jika terjadi hal-hal yang tidak baik di lingkungan masyarakat dan lingkungannya, lingkungan masyarakat dan lingkungan lebih luas lagi, gitu, ya. Jadi yang tadi Bapak sampaikan, masyarakat itu bisa melaporkan kepada pemerintah, ya. Jadi kita berupaya keras untuk menjaga, misalnya di Bandung Utara itu pemasok pemasok udara bersih. Jadi kalau misalnya mau mencari dan menghirup udara bersih itu kita ke Bandung Utara. Bandung Selatan juga ada, ya, tapi kontur tanahnya lebih landai dibanding dengan utara. Jadi di sana itu ada banyak sekali hutan, masih banyak hutan, tetapi ada saja oknum-oknum yang kemudian merusaknya dengan menebang pohon, kemudian lahannya dijadikan lahan terbuka yang memungkinkan di sana kalau misalnya terjadi hujan yang deras, tidak ada pepohonan yang bisa menahan air tanah, ya. Jadi
musibah longsor mungkin saja terjadi. Ya. Nah, tidak hanya warga masyarakat secara keseluruhan, tapi kita juga sebagai anggota masyarakat, sebagai pelajar, kita dapat melakukan pengawasan terhadap lingkungan. Lalu bagaimana caranya sebagai pelajar itu bisa melakukan pengawasan terhadap lingkungan? Ya, di antaranya yang pertama, memberi contoh yang baik menjaga kebersihan lingkungan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak sudah jajan sampahnya dilempar kemana saja. Ya, jadi yang pertama, memberi contoh yang baik dalam menjaga kebersihan lingkungan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, selalu mengingatkan kepada teman kita agar tidak membuang sampah sembarangan. Ya, jadi selalu mengingatkan kepada temannya agar tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang ketiga, mengajak teman-teman kita untuk menghemat penggunaan air. Ya, jadi ketika berada di jamban itu tidak sembarangan buka keran, kemudian setelah selesai dibiarkan begitu saja. Ya. Kemudian yang kelima, kalian juga bisa mengajak kepada teman-teman atau orang lain dengan membuat poster, ya, membuat poster yang berisi ajakan untuk menjaga kebersihan. Nah, poster itu juga bisa ditempelkan di majalah dinding sekolah, atau misalnya di rumah itu suka ada semacam majalah dinding yang disiapkan oleh RW setempat, ya, atau ketua rukun warga. Bahkan rukun tetangga juga, RT, RW itu biasanya menyediakan tempat untuk pengumuman-pengumuman, ya. Nah, pada akhirnya ketika kita sudah melaksanakan itu, maka insya Allah apa yang kita harapkan, lingkungan yang bersih, yang nyaman, itu bisa menjadi bukti dan kita dapat menikmatinya. Ya, baik, itu saja anak-anakku sekalian pelajaran PLH untuk hari ini. Semoga kalian dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Untuk tugas sementara ini kalian cukup membaca saja dari pelajaran 1, 2, dan 3 dibaca kembali untuk persiapan menjelang penilaian tengah semester 1. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan. Apabila keluar rumah, gunakan masker. Senantiasa rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Ya, jaga kesehatan kalian, tetap semangat dan selalu siaga untuk menghindari penularan dari penyakit yang sedang terjadi saat ini. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.